Pastikan rumah tangga Anda harus indah. Ingat wahai para suami, istrimu adalah wanita yang telah kau ambil dengan perjanjian dengan Allah, akan kau muliakan, akan kau jaga. Maka jangan sia-siakan, jangan rendahkan dia. Apalagi dia telah melahirkan beberapa dari anakmu. Kalau seandainya dia belum bisa melahirkan, ketahui ya, Anda telah mengambilnya dengan atas nama Allah, dengan perjanjian di hadapan Allah. Begitu juga wahai para istri, ketahuilah suamimu adalah imammu di rumahmu. Tinggalkan kesombongan. Semakin engkau tawadhu, semakin engkau merasa sebagai makmum bagi imammu, maka semakin ada keberkahan dalam hidupmu. Kalau ada seorang makmum sombong, apa yang terjadi? Imam pun akan menjadi tidak baik karena makmumnya yang tidak baik. Maka dari itu jadilah istri yang solehah, istri yang istimewa, istri yang dibanggakan oleh suami. Dan semuanya berusaha masing-masing berusaha. Tinggalkan egois, tinggalkan kesombongan, tingkatkan pengabdian kepada pasangan. Anda akan menemukan keindahan yang sesungguhnya. Anda mengganggu istrinya orang. Bisa jadi wanita tersebut dengan suaminya juga tidak muak-muak amat, cuman gara-gara sudah kenal dengan Anda semakin muak. Apalagi sampai sudah melakukan sesuatu yang haram, karena yang haram semakin terasa indah, karena dibumbui oleh syaitan dan iblis. Anda orang baik sebetulnya, cuman Anda ini yang Anda lakukan salah. Kemudian setelah itu Anda ingin menyelamatkan dia, menolong dia supaya tidak terjun dalam kehinaan. Nah, ini cara menolong dia adalah apa? Anda tidak hubungi dia lagi, Anda istighfar, ingatkan kepadanya bahasanya itu adalah salah, jangan lakukan lagi dengan siapapun, kembalilah kepada suamimu, selesai. Dan Anda jangan deket-deket, jangan Anda komunikasi, buang nomor teleponnya, dan Anda jangan urusan dengan dia. Kalau Anda ingin menolongnya, bukan menolongnya langsung menyuruh cerai lalu Anda nikahi, Anda menjerumuskan orang itu. Anda melakukan kesalahan Anda, sampai Anda naudzubillah Anda melakukan sesuatu yang haram dengan wanita tersebut. Itu yang menjadikan dia semakin jauh dari suaminya. Dosa Anda besar kepada Allah, dosa Anda besar kepada sang suami, dan dosa Anda besar, ya, dosa Anda besar. Tapi Allah Maha Kasih, hentikan itu semuanya, dan jangan lakukan kepada siapapun. Jangan memberikan harapan kepada wanita yang sudah punya suami, karena itu adalah yang semula dengan suaminya baik-baik akan tergoda. Karena apa? Memang kadang rumput tetangga terasa lebih hijau, padahal orang lain mungkin lebih kejam, tapi kadang-kadang dilupakan suaminya. Maka dari itu Anda tobat kepada Allah. Tapi Anda berani bertanya, Anda dalam lingkungan kebaikan sebenarnya. Anda punya hati yang baik aslinya itu. Cuma waktu itu langkah Anda salah, Anda masuk wilayah ganggu istrinya orang, Anda melakukan satu kehinaan, dan Anda harus tobat. Takutlah kepada Allah. Hukuman Allah adalah sangat pedih, ya. Maka cara tobatnya Anda, apa yang harus Anda lakukan adalah Anda jangan hubungi lagi dia. Bahkan Anda kirim surat terakhir nasihat, saya minta maaf, saya menyesal, dan perdengarkan video ini. Wanita seperti itu kalau tidak segera tobat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Bahkan kalau model wanita yang seperti itu tidak segera tobat, kalaupun dia pisah dari suaminya kemudian mendapatkan suami lagi, ketahuilah dia akan dihukum dengan suami berikutnya, karena dia melakukan satu dosa zalim. Kezaliman akan dibalas oleh Allah, dibalas. Maka kami berharap bahasanya Anda tobat, wanita tersebut tobat, menyesali, kemudian mencoba menanamkan kecintaan kepada suaminya. Lalu bagaimana? Dia sudah muak dengan suaminya. Sama kasusnya dengan yang kita sebutkan dengan pertanyaan sebelumnya. Sebab muaknya seorang istri kepada suami karena apa? Matanya sudah kebuka untuk yang lainnya. Matanya sudah kebuka untuk yang lainnya, maka kecuali suaminya semakin tidak baik. Tapi kalau sudah ditutup dari sana sini, maka ketahuilah akan kembali kepada suami dengan normal nanti. Maka wahai wanita yang tadi barangkali mendengar suara ini, Anda bisa menjadi baik asalkan Anda tobat, sesali, dan itu dosa besar yang Anda lakukan dengan laki-laki tersebut. Takutlah kepada Allah, hukuman Allah sangat pedih. Kehinaan dan kehinaan di akhirat adalah kehinaan yang sesungguhnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab kehinaan. Hei para istri, hati-hati. Semuanya nasihat untuk semuanya. Hei para istri, jangan main-main dengan HP-mu, reunimu, kawan lamamu. Ketahuilah iblis bisa bersamanya. Sudah sama-sama tua, sudah tidak bisa ngapa-ngapain barangkali akan, tapi iblis bermain di situ. Karena apa? Yang dibayangkan waktu masih SMP dulu, SMA dulu, kejar-kejaran di sana, naik gunung segala macam. Hayal, sudah tua dia. Akan tapi itulah setan akan jerumuskan siapapun, nggak peduli. HP, kawan lama, terus asik sampai sama suami sudah tidak asik lagi. Naudzubillah. Begitulah sebabnya. Sebab keretakan di dalam rumah karena kita sudah membuka dengan yang di luar.
dengar Al-Quran, tutup matamu, maka di rumah akan semakin indah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wanita juga yaghuddna min absarihinna, menutup. Tolong jaga wanita, wahai para wanita, jaga matamu, jangan buka untuk yang lainnya. Ini kalau kita membuka mata kita melihat laki-laki dengan kekaguman dan sebagainya, maka akhirnya akan merendahkan. Ya Allah, merendahkan suami. Ya Allah, suami kok cuman begitu. Seorang laki-laki juga begitu, karena sering melihat wanita-wanita yang ada di film-film dan sebagainya, akhirnya bayangin lihat istrinya, ya Allah, nasib istriku kayak gitu, ya Allah. Akan rusak semuanya. Tapi kalau sudah mata ditutup, maka semakin hari pasangannya akan semakin indah, semakin ganteng, dan semakin cantik, semakin semangat, dan semakin terwujud kebahagiaan. Permasalahan selalu ada dalam rumah tangga. Yang tidak punya masalah itu kapan? Nanti kalau kita sudah di surga. Selagi masih di dunia akan selalu ada permasalahan. Tapi permasalahan untuk kita selesaikan, bukan permasalahan kita jadikan alasan untuk mencerai. Ini kedunguan. Siapa nggak punya masalah? Ayo. Anda menikah dengan siapa? Ayo. Manusia bisa salah. Anda tidak menikah dengan malaikat kok. Kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak bersalah sampai mati nggak punya pasangan, dengar ini. Pasanganmu manusia bisa bersalah. Suamimu bisa bersalah, istrimu bisa bersalah. Punya kekurangan seperti engkau punya kekurangan kok. Jangan dikit-dikit kamu ke arah cerai, sebab kalau salah dalam mencerai kamu dosa, kamu zalim dan seterusnya. Maka cerai itu adalah sebuah solusi. Di saat permasalahan sudah tidak bisa diselesaikan, maka pisah, hidup masing-masing, bahagia masing-masing. Wanita yang menuntut, kalau sudah gaya hidupnya nuntut, dia nggak akan bahagia sepanjang waktu. Semula karena suaminya gajinya cuma 1 juta, maka dia nuntut minta tas 25.000. Di saat gajinya menjadi 10 juta, lihat minta tas yang harganya 250.000. Tersiksa tuh perempuan penuntut itu, lihat hidupnya tersiksa, nggak akan puas dia. Akan tapi kalau mensyukuri pemberian suami, masya Allah indah. Dan sisi lain suami yang baik adalah bisa menghormati, jangan mentang-mentang istrinya yang nerima apa adanya lalu Anda pelit-pelit sekali, ini Anda tidak tahu diri. Istrimu yang melahirkan anak-anakmu, istrimu yang merawatmu, istrimu yang menanakkan nasi untukmu, ya jangan pakai istilah bahasa fikih, 2 mud nafkahnya. Fikih itu mengatasi di saat terjadi persengketaan. Akan tapi di atas fikih ada namanya akhlak, ya. Harus penuh kasih dengan istri. Oh, istri saya bawel dan sebagainya. Gimana tidak bawel? Loh, Anda sendiri jarang senyum. Dia tuh sebenarnya enak saja dengan muka Anda yang nggak berubah-ubah dari kemarin. Itu saja sehingga bawel. Tahu diri dong Pak. Nyalain istri bawel. Anda senyum yang banyak dong. Pandai dong merayu. Hidup mukaku kayak robot begitu. Dan juga istri juga begitu. Istri saya, suami saya kasar punya kolomanya. Gimana tidak kasar? Senyummu hanya waktu arisan saja. Di rumah nggak ada senyum. Apa itu perempuan model begitu? Baju bagusnya hanya untuk hadir pengantin. Suaminya kasih daster robek tahun berapa itu? Model perempuan apa begitu tuh? Laki-laki, alangkah besarnya dosanya kalau Anda seorang laki-laki memukul istrinya yang ibu dari anak-anaknya. Kalau Anda seorang suami mencaci istri Anda, laki-laki model apa seperti itu? Begitu mudahnya lidahnya berucap kalimat kotor untuk istrinya. Setiap omong nyelekit merendahkan. Lesanmu wahai suami, engkau imam dan merubahmu. Jangan sampai istrimu berubah, jangan sampai istrimu rusak tanggung jawab di hadapan Allah. Jaga lesanmu, perilakumu yang baik kalau ngomong. Dengar hai para suami yang sering ringan tangan yang memukul. Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Anda ini laki-laki atau bukan? Suami atau bukan? Nabi mengingatkan kebodohan orang. Laki-laki yang sangat bodoh, siang hari dipukul, malamnya digauli. Bodoh banget tuh orang. Dia sendiri punya hajat ke memukul. Biarpun katanya dia punya ilmu, ustadz segala macam, rendah tidak memukul istri. Istri bukan untuk dipukuli. Kalau dalam Al-Quran, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kalau punya kesalahan diingatkan, nggak mau dihajar, tidak diajak bicara. Itu pun cara menghajarnya fil madaji, di kamarnya saja. Di luar jangan sampai tahu, jangan curhat ke sana sini. Dibiarkan istrinya biar tidur sana, jangan disapa di dalam kamar. Itu pukulan kalau ternyata istrinya masih saja badal idrubuhunna, dipukul tapi bukan pukulan bogem begini. Menunjukkan kalau kita lagi marah. Saya menjalankan syariat Allah. Sudah aku ingatkan kau tidak bisa. Aku hajar tidak berubah ini. 1, 2, siwak. Kayu siwak kecil. Kalau sudah dipukul ini sebenarnya peringatan bahwasanya nanti ada langkah selanjutnya. Apakah perceraian dan sebagainya. Kalau sudah langkah ini,
Jadi istri itu harus tahu kalau sudah masuk pukulan, bukan pukulan bogem, ini peringatan terakhir. Hei laki-laki semuanya, Anda ahli surga. Jangan sekali-kali Anda mencaci istri Anda, jangan sekali-kali Anda memukul istri Anda. Hati-hati di hadapan Allah. Kalau memang Anda punya tenaga lebih, para suami, jangan daripada istri Anda pergi ke Palestina sana, bantu orang Islam di Palestina.